Halo teman-teman, di sini saya Nisa Alivia akan menjelaskan langkah-langkah proses pembuatan NIB. Nah, pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome, lalu kunjungi website oss.co.id. Jadi kita ketikkan oss.go.id. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman OSS untuk kita membuat NIB secara online. Lalu kita close saja dan kita klik daftar untuk membuat akun baru. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu usaha mikro dan kecil atau non usaha mikro dan kecil. Karena di sini kita termasuknya ke dalam usaha kecil, maka kita pilih usaha mikro dan kecil. Kita pilih, lalu skala usahanya kita buat usaha orang perseorangan jenisnya. Nah, di sini kita masukkan nomor ponsel atau nomor telepon dan juga alamat email. Jadi ini nomor handphone dan alamat email ini bisa kita gunakan untuk mengirimkan kode verifikasi. Nah, di sini saya menggunakan email untuk mengirimkan kode verifikasinya. Nah, nanti akan terdapat notifikasi bahwa kode verifikasi telah dikirim. Lalu kita cek email dan di sini kita terlihat bahwa sudah ada. Dan kita masukkan kode verifikasi tersebut ke halaman OSS. Nah, setelah itu kita masukkan nama dan juga password untuk akunnya. Kemudian kita masukkan beberapa identitas tambahan, mulai dari NIK atau nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, di sini alamatnya lengkap ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Lalu sekarang kita centang pernyataannya dan kita klik tombol daftar. Jika berhasil, nanti akan terdapat pendaftaran berhasil. Kita masuk kembali ke halaman OSS dan kita daftarkan atau kita masuk ke dalam OSS dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Jangan lupa kita masukkan kode CAPTCHA, lalu klik tombol masuk. Nah, ini merupakan halaman awal atau tampilan awal setelah kita masuk ke akun OSS atau ke website OSS. Untuk melakukan pendaftaran NIB, kita masuk ke menu perizinan berusaha, lalu kita pilih permohonan baru. Nah, di sini data pelaku usaha sudah terisi sesuai dengan data pada saat kita mendaftarkan akun. Lalu kita masukkan nomor NPWP kita. Nah, di sini posisinya karena saya tidak mempunyai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, maka kita diamkan optionnya menjadi tidak, lalu kita pilih simpan data. Nah, setelah itu di sini terdapat tabel data usaha di mana masih kosong. Nah, untuk menambahkan usaha atau jasa yang kita daftarkan, kita klik tombol daftar bidang usaha. Nah, di sini terdapat formulir detail usaha. Kita pilih, klik tombol pilih bidang usaha. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman untuk pemilihan bidang usaha. Di sini saya memilih jenisnya pendukung dan bidang usahanya adalah jasa multimedia lainnya. Nanti disesuaikan saja dengan usaha teman-teman masing-masing. Di sini karena kebetulan saya menggunakan jasa multimedia lainnya pada saat mendaftarkan NPWP juga, sehingga dimasukkan jasa multimedia lainnya. Nah, untuk ruang lingkup kegiatannya, saya memilih seluruh kecuali untuk teknologi virtual reality karena di sini saya jasanya animasi. Jadi tidak menggunakan teknologi tersebut, lalu kita tekan tombol simpan. Nah, nanti akan muncul ke dalam tabel jasa atau produk yang telah kita daftarkan. Selanjutnya, kita masukkan data. Nah, di sini ada pertanyaan apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda. Nah, karena tidak, kita tekan tombol tidak saja, lalu kita isi nama usahanya. Nama usahanya di sini saya menggunakan animasi Nisa. Selanjutnya, teman-teman isi beberapa data mulai dari lokasi kegiatan. Di sini pilih saja daratan, luas lahan usaha. Nah, di sini posisinya masih dikosongkan ya. Nanti teman-teman isi saja. Saya luasnya adalah 3 meter persegi. Nah, untuk alamatnya disesuaikan saja karena saya belum memiliki lahan, maka saya disamakan dengan alamat rumah. Alamat berikut provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desanya dilengkapi saja. Nah, setelah itu kita isi
pertanyaan apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan. Apabila sudah, kita isi sudah, apabila belum, kita isi belum. Nah, di sini ada pertanyaan juga, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Karena di sini posisinya saya tidak, maka saya isi tidak, dan modal usahanya dapat disesuaikan. Di sini saya mengisi 5 juta rupiah. Lalu kita klik tombol validasi resiko untuk melihat tingkat resiko dari kegiatan usaha kita. Nah, di sini tingkat resiko kegiatan usaha saya adalah tinggi. Selanjutnya, di sini kita jawab kembali data-datanya, kita isikan data-datanya mulai dari pertanyaan sudah memiliki surat izin berusaha atau belum, lalu kapan nanti dilaksanakannya usahanya, dan diisi deskripsi kegiatan usahanya. Skalanya di sini saya kecil dan menengah. Juga jumlah tenaga kerja Indonesia yaitu seorang, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, di sini ada daftar produk atau jasa. Kita tambahkan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan menekan tombol tambah jasa atau tambah produk. Lalu di sini kita isi saja jenis produk atau jasanya apa, kapasitas, dan juga satuan kapasitas. Di sini saya isi lainnya jenis produknya, lalu jenis produknya adalah atau jenis jasanya adalah animasi, kapasitasnya 5 per tahun, dan dalam satuan rupiah. Nah, nanti kan akan masuk ke dalam tabel detail produk atau daftar produk dan jasa. Lalu kita klik tombol selesai untuk melanjutkan proses ke selanjutnya. Nah, di sini akan ditampilkan tabel data usaha kembali yang sudah terisi sesuai dengan data yang kita inputkan sebelumnya. Kita klik tombol lanjut untuk melanjutkan permohonan NIB. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan kembali tabel dan di bawahnya terdapat tombol proses perizinan berusaha. Kita klik tombol proses perizinan berusaha, lalu nanti akan terdapat pilihan mengenai pemilikan persetujuan lingkungan. Di sini karena saya posisinya belum ada, jadi kita klik belum saja. Lalu nanti akan disuruh mengisi jenis usaha, sesuaikan saja dengan sebelumnya. Lalu di sini kita pilih beberapa kriteria yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan atau usaha yang kita tawarkan. Di sini saya hanya memilih poin ketiga dan keempat, bisa disesuaikan saja. Lalu deskripsikan uraian usaha kita di dalam kolom ini. Nah, di sini saya menguraikan jasa pembuatan animasi dan lain sebagainya, jadi disesuaikan saja. Lalu klik tombol lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan mandiri. Kita hanya perlu menyetujuinya dengan menekan tombol centang pada kolom centang yang telah disediakan. Kita setujui seluruh persyaratan dari permohonan NIB ini. Setelah itu, kita klik tombol lanjut. Nah, nanti akan terdapat draft dari NIB. Kita centang pernyataan bahwa data yang kita masukkan adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita centang. Lalu, setelah itu kita klik tombol terbitkan perizinan berusaha agar nanti tombol cetak NIB dapat kita klik. Nah, seperti ini nanti akan merefresh, lalu kita scroll ke bawah, ke bagian bawah, nanti akan ada tombol cetak NIB. Nah, di sini terdapat beberapa dokumen yang dapat kita cetak. Nah, untuk mendapatkan NIB-nya, kita klik tombol cetak NIB. Nah, setelah itu, maka akan tampil nomor induk berusaha kita. Seperti ini. Jadi NIB-nya kita sudah selesai dibuat. Mungkin cukup sekian tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.